Mendengar cerita-cerita tentang tokoh yang akan aku ceritakan ini, baik dari ayah atau kawan-kawannya seangkatan di pesantren, aku diam-diam mengaguminya. Bahkan seringkali aku membayangkan seperti Superman, Spiderman, atau si pesulap. Seandainya aku berkesempatan bertemu dengannya dan dapat satu ilmu saja, lamunku selalu. Ayah maupun kawan-kawannya selalu menyebutnya dengan Kang Kasanun. Tidak ada yang menyebut namanya saja. Boleh jadi karena faktor keseniorannya atau karena ilmunya. Kiai Mabrur, guruku ngaji Quran dan salah seorang kawan ayah di pesantren, paling semangat bila bercerita tentang Kang Kasanun. Aku dan kawan-kawanku paling senang mendengarkannya. Apalagi Kiai Mabrur bila bercerita tentang tokoh yang dikaguminya. Itu acap kali sambil memperagakannya. Misalnya ketika bercerita bagaimana Kang Kasanun dikeroyok para begal, Kiai Mabrur memperagakan dengan memperlihatkan jurus-jurus silat. Kang Kasanun itu pendekar yang ilmu silatnya komplit. Katanya terengah-engah. Yang saya peragakan itu tadi jurus silat Cibadah. Jurus yang digunakan Kang Kasanun membekuk 7 begal yang mencegatnya di perjalanan. 7 orang Kang Kasanun sendirian. Bayangkan, kami sendiri, saya dan beberapa kawan yang berminat, setiap malam Jumat dia ajari jurus-jurus silat dari berbagai cabang. Tapi di mana bisa seperti dia? Dia itu bahkan mempunyai ilmu cicak. Bila sedang bersilat, bisa nempel dan merayap di dinding. Ayah sendiri sering juga bercerita tentang Kang Kasanun, tapi tidak pernah memperagakannya seperti Kiai Mabrur. Nggak tahu dia itu ilmunya dari mana, kata ayah suatu hari ketika sedang bercerita tentang kawannya yang disebut Jaduk itu. Di samping menguasai ilmu silat, ilmu hikmahnya aneh-aneh. Hanya dengan merapalkan bacaan aneh, campuran bahasa Arab dan Jawa, dia bisa membuat tidur seisi musola. Pernah dia menjadi tontonan orang sepasar gara-gara dia dihina penjual lombok. Lalu lombok 1 pikul dimakannya habis. Dia tidak apa-apa, tapi penjual kemudian yang ngurus. Kata kawan-kawan, dia juga bisa memanggil burung yang sedang terbang di udara dan ikan di dalam sungai. Kata Kiai Mabrur, Pak Kasanun juga bisa menghilang. Betul ya? Tanya saya. Ayah tersenyum dan pandangannya seperti menerawang ke masa lalunya. Pernah beberapa kawan diajari ilmu halimunan entah apa, pokoknya ilmu yang menghilang. Mereka disuruh puasa 7 hari mutih, artinya bukan hanya dengan nasi tanpa lauk apa-apa. Lalu ada 1 malam ngebleng, semuanya tidak boleh tidur sama sekali, kata ayah juga ikut. Ayah berhenti sejenak, tersenyum-senyum sendiri, mungkin terbawa kenangan masa lalunya. Baru kemudian melanjutkan ceritanya.
dari sekian orang yang ikut program halimunan itu, hanya ayah yang gagal. Ayah tahu kalau gagal ketika ilmu itu dipraktekkan. Hari itu kami beramai-ramai di bawah pimpinan Kang Kasanun sendiri datang ke toko Cina yang terkenal paling galak di kota. Kang Kasanun berpesan, siapapun di antara kami yang nanti di toko masih melihat orang lengkap dengan kepalanya, jangan sesekali mengambil sesuatu. Karena tandanya kalau kami sudah benar-benar hilang, tidak terlihat orang, yaitu apabila kepala semua orang tidak tampak. Dan ingat kata Kang Kasanun, kita bukan niat mencuri tapi mengamalkan ilmu, jadi ambil barang seadanya dan yang murah-murah saja. Ayah berhenti lagi, tersenyum-senyum lagi. Baru sejurus kemudian melanjutkan, wah, saya lihat waktu itu kawan-kawan ada yang mengambil sabun, ada yang mengambil potlot, sisir minyak rambut, dan lain-lain. Mabrur guru Qur'anmu itu malah sengaja mengambil manisan yang terletak persis di depan Cina pemilik toko yang galak itu. Anehnya, baik si pemilik toko maupun pelayannya seperti tidak melihat apa-apa. Setelah mengambil barang-barang itu, kawan-kawan ngeloyor begitu saja dan tidak ada yang menegur. Saya malah ditanya Kang Kasanun, kenapa saya tidak mengambil apa-apa? Saya menjawab bahwa saya masih melihat kepala semua orang yang ada di toko. Jadi, seusai pesan sesuai pesan Kang Kasanun sendiri, saya tidak berani mengambil apa-apa. Sampean kurang mantap sih, komentar Kang Kasanun. Memang terus terang waktu itu sebelum menyaksikan sendiri adegan di toko itu, saya tidak percaya ada ilmu halimunan, ada orang bisa menghilang. Ada tamu ya Bu? Tanya pada ibuku yang sedang sibuk membenahi kamar tamu. Ya, jawab ibu tanpa menoleh. Kawan lama ayahmu di pesantren, beliau akan menginap beberapa malam. Mungkin mau kangen-kangenan sama ayahmu. Dengar itu, tawa mereka. Ya, asik benar tampaknya, timpalku. Tamu dari mana sih Bu? Kata ayahmu. Tinggalnya sekarang di luar Jawa, namanya Kasanun atau siapa? Kasanun, tanya aku setengah berteriak. Jangan berteriak, bisik ibu. Tapi aku sudah bergegas meninggalkannya. Dari gordeng jendela aku mengintip ke ruang tamu sekejap. Aku jadi ragu-ragu. Tamu ayah tidak seperti yang aku bayangkan. Tidak gagah, malah terlihat kecil sekali di depan ayahku yang bertubuh besar, kurus lagi. Jangan-jangan ini bukan Kasanun sang pendekar yang sering diceritakan Kiai Mabrur. Masa rempeng begitu tapi selalu nguping. Mendengar pembicaraan ayah dan tamunya itu, sebentar aku menjadi yakin memang itulah sang Superman, Kang Kasanun. Apalagi tak lama kemudian Kiai Mabrur datang dan saling berpelukan dengan si tamu. Nanti malam aku harus menemuinya, kataku mantap dalam hati. Aku harus mendapatkan salah satu ilmu hikmahnya. Kebetulan sekali malam ketika ayah akan mengajar ngaji, aku dipanggil dan katanya, kenalkan, ini kawan ayah di pesantren, Kang Kasanun yang sering ayah ceritakan. Kawani dulu beliau sementara ayah mengaji. Begitu ayah pergi, aku segera menjabat tangan orang yang selama ini aku idolakan. Beliau menerima tanganku dengan menunduk-nunduk penuh tawadhu. Gus,
Putra keberapa? Tanya dengan suara lembut. Nomor 2, Kiai, jawabku sambil terus mengawasi. Jangan panggil saya Kiai, katanya bersungguh-sungguh. Saya bukan Kiai. Saya memang pernah mondok di pesantren bersama ayahanda Gus, tapi tidak seperti ayahanda Gus yang tekun belajar. Saya di pesantren hanya bermain-main saja. Aku tak begitu menghiraukan apa yang beliau katakan. Aku sudah punya rencana sendiri dari tadi. Mengapa harus ditunda? Inilah saatnya. Mumpung hanya berdua, kapan lagi? Bapak Kasanun, kata saya, sengaja mengganti sebutan Kiai dengan Bapak. Sebenarnya saya sudah lama mendengar tentang Bapak, baik dari ayah maupun yang lain. Sekarang mumpung bertemu, saya mau sudilah kiranya Bapak memberi ijazah kepada saya, barang 1 atau 2 dari ilmu hikmah Bapak. Mendengar permohonan saya, tiba-tiba tamu yang sejak lama aku harapkan itu menangis. Benar-benar menangis sambil kedua tangannya menggapai-gapai. Jangan Gus, jangan. Gus, jangan terperdaya oleh cerita-cerita orang tentang Bapak. Apalagi kepingin yang macam-macam seperti yang pernah Bapak lakukan. Biarlah yang menyesal Bapak sendiri. Jadilah seperti ayahanda saja, belajar mengaji yang giat. Dulu ayahanda Gus pernah sekali ikut dengan kegilaan masa muda Bapak, tapi gagal. Mengapa? Bapak rasa karena ayahanda memang tidak serius. Beliau hanya serius dalam urusan belajar dan mengaji. Dan sekarang lihatlah Bapak, dan lihatlah ayahanda Gus. Ayahanda Gus menjadi kiai besar, sementara Bapak lontang-lantung seperti ini. Kawan-kawan Bapak yang dulu ikut Bapak mendalami ilmu-ilmu kanuragan seperti ini rata-rata kini hanya jadi dukun. Ini masih mendingan. Ada yang malah menggunakan ilmu itu untuk menipu masyarakat dengan mengaku-ngaku sebagai wali dan sebagainya. Orang awam yang tidak tahu mana bisa membedakan antara karahmah dan ilmu sulapan seperti itu. Aku tidak bisa ceritakan perasaanku melihat orang yang selama ini kukagumi menangis. Masih terdengar sesekali isaknya ketika beliau melanjutkan. Ayahanda dan Kiai Mabrur pasti tak pernah cerita bahwa Bapak ini pernah dinasihati seorang singkek tua, karena memang Bapak tak pernah menceritakannya kepada siapapun. Sekarang ini Bapak ingin menceritakannya kepada Gus. Mau mendengarkannya? Saya hanya bisa mengangguk. Pernah dalam suatu perjalanan Bapak kehabisan sangu. Bapak pun mampir ke sebuah toko milik seorang singkek yang sudah tua sekali. Begitu masuk toko, Bapak rapalkan aji halimunan Bapak. Semua pelayan dan pelanggan yang ada tak ada yang bisa melihat Bapak. Bapak langsung menuju ke meja singkek tua yang terlihat terkantuk-kantuk di kursi tingginya. Pelan-pelan aku buka laci mejanya, tempat ia menyimpan uang. Bapak ambil semau Bapak. Si singkek tua itu bergerak, namun begitu tangan Bapak akan Bapak tarik dari laci, tiba-tiba tangan keriput si singkek tua memegangnya dan langsung seluruh tubuh Bapak lemas tak berdaya. Ilmu begini kok kamu pamel-pamelkan? Katanya hampir tanpa membuka mulut. Ini Nyang, kamu peloleh sekian lama.
belajar. Kasihan kamu Olang, ilmu mainan anak-anak begini untuk apa? Paling-paling buat gagah-gagahan. Siapa yang menganggap kamu gagah? Anak-anak kecil sama olang-olang bodoh dan olang-olang jahat saja. Ada olang pintar kagum sama olang. Ada? Siapa? Olang hidup apa yang dicari? Olang hidup cari baik buat diri sendiri. Kalau bisa orang lain cari senang sendiri. Jangan bikin susah orang lain. Pendek kata, habis bapak dinasihati, setelah itu bapak dikasih uang dan disuruh pergi. Sejak itulah bapak tidak pernah mengamalkan ilmu-ilmu gila bapak. Nasihat yang bapak dapat dari singkek tua itu sebenarnya hanyalah memantapkan apa yang lama bapak renungkan tentang kehidupan bapak. Tapi bapak selalu ragu. Pak Kasan memegang kedua tanganku penuh sayang. Katanya kemudian kini bapak sudah mantap. Jalan yang bapak tempuh kemarin salah. Mestinya sejak awal bapak mengikuti jejak ayahanda Gus. Karena itu Gus, sekali lagi ikutilah jejak ayahanda dan jangan mengikuti jejak bapak ini. Carilah ilmu yang bermanfaat bagi diri Gus dan bagi diri sesama. Aku tidak sempat memberi komentar apa-apa karena keburu datang Kiai Mabrur dan beberapa tamu kawan lamanya yang lain. Tapi aku masih mempunyai waktu untuk merenungkan nasihatnya. Rembang, 29 September 2002.